ثم إلى حضر جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، خصوصا إلى حضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fi ikhtiyari afdali awqati syekhi wa fi sabri 'ala al-ilmi. Nah, itu ya Bang Fadil. Baca Bang Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyari afdali awqati syekhi wa fi sabri 'ala al-'ilmi. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi alla yaqra'a 'ala syekhi fi hali shughli qalbi syekhi wa malalihi wa istifazihi wa ghammihi wa farahihi wa ju'ihi wa 'atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi wa nahwi dhalika mimma yashukku alayhi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashati wa an yamtanima awqata nashati shaykhi wa min adabihi an yahtamila jafwata shaykhi wa su'a khuluqihi wa alla yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ضللت طالبا فعززت مطلوبا. Nah, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Di depannya tulis hada faslun. Itu jadi mubtada'nya.
Yang cakep tulisannya Fahri, orangnya cakep, tulisan kudu cakep. Kalau orangnya dong cakep, tulisannya jelek, wah namanya nggak mantesin. Belajar nulis alif bata cakep, biar nggak nyusahin orang yang membacanya. Nanti cucunya baca, wih tulisan kakek saya Fahri Akbar, kayak ceker ayam. Hada faslun, bermula ini itu fasol. Fi ikhtiyari afdali awqati syekhi. Di panjang pendeknya kudu pas. Jangan fi ikhtiyari afdali awqati syekhi. Fi ikhtiyari afdali awqati syekhi. Sama aja bacaan. Pada memilih paling utamanya waktu-waktunya guru. Wa fi sabri 'alal ilmi, dan pada menjelaskan sabar atas ilmu. Maksudnya dalam proses mencari ilmu kudu sabar. Juga pada memilih waktu-waktu utama guru. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi, dan dari sebagian dari apa-apa ya ta'akkadu yang ditekankan, apa al-i'tina'u perhatian, bihi dengan murid, alla yaqra'a, bahwa tidak membaca siapa murid, artinya belajar, ala syekhi, di hadapan syekh, di hadapan guru, fi hali syughli qalbi syekhi, fi hali syughli qalbi syekhi, ya panjang pendeknya aja, nggak usah ragu-ragu. Fi hali syughli, jangan. Fi hali syughli qalbi syekhi, fi hali pada keadaannya, syughli sibuknya, qalbi syekhi hatinya guru, wa ghammihi wa farahihi, dan sedihnya guru, wa farahihi, dan senangnya guru, wa ju'ihi, dan laparnya guru, ju', wa atoshihi, dan hausnya guru, wa nu'asihi, dan ngantuknya guru, wa qalaqihi, dan resahnya guru, wa nahwi dzalika, dan sesuatu yang menyerupai yang demikian itu. Mimma yashukku, dari apa-apa, yashukku membelah, yashukku itu membelah. Jadi ittaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah engkau terhadap api neraka walaupun dengan sebelah dari korma. Jadi sedekah dengan sebelah korma itu akan menolak panasnya api neraka. Alaihi, atas guru, au yamna'uhu, atau mencegah, siapa muridhu akan guru, min kamali huduril qalbi wan nasyati, dari kesempurnaan hadirnya hati dan semangatnya dan kesemangatan. Au yamna'uhu, atau mencegah murid, wa an yaktanima, dan bahwa mengambil kesempatan, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah kesempatan manfaat, awqata nasyati syekhi, waktu-waktu semangatnya seorang guru. Jadi pasal selanjutnya dalam bab yang keempat ini, bahwa sang murid harus mampu pandai
memilih waktu-waktu yang utama yang gurunya miliki, dan pada sabar dalam mencari ilmu. Dan seorang murid harus memperhatikan keadaan gurunya, suasana batinnya gurunya, fisik dari gurunya. Allah yaqra'a ala syekhi, jangan dia ngebaca atas gurunya dalam keadaan gurunya hatinya sedang sibuk, banyak urusan yang difikirkan. Nah kita kudu nauin, guru kita kayaknya lagi ada banyak ini nih kesibukan. Kita jangan kemudian datang gitu mau belajar, mau minta, mau setoran gitu misalnya. Kalau yang hafal Quran, ntar lihat waktu gurunya nyaman, biar gurunya sendiri yang kemudian siap untuk mengajarkan. Nungguin aja gitu. Wa malalihi wastifazihi, wa malalihi dan bosannya guru, wastifazihi, istifazihi itu nomor 1, qa'ada qu'udan muntasiban ghairu mutmainnin, dia duduknya dengan tidak tenang. Istifazi ketidaktenangannya. Wa ghammihi dan sedihnya guru, wa farahihi dan kebahagiaannya guru. Jadi kalau sedih juga kagak enak terima setoran dalam banyak urusan. Lagi gembira banget juga nggak enak juga lagi terima setoran. Nah kita kudu nauin, karena kegembiraan itu akhirnya dia lebih fokus kepada sesuatu yang menggembirakan. Jadi murid kita kudu nauin. Begitu maksudnya. Ini kan akhlak murid terhadap guru. Wa ju'ihi wa atashi, dan laparnya guru dan hausnya guru. Jadi kalau guru lagi lapar gitu, jangan disuruh terima setoran atau jangan mau buru-buru setoran, biarin aja gurunya makan dulu. Karena nggak boleh kita baca akhlaknya di sini, membaca di hadapan guru dalam keadaan gurunya dalam keadaan lapar dan haus. Wa nu'asihi wa qalaqihi, dan ngantuknya guru dan resahnya guru. Wa nahwa dzalika wa nahwi dzalika, dan seperti yang demikian itu, seumpama yang demikian itu, apa saja yang berkaitan yang tidak nyaman. Emang harus itu. Modalnya cinta dan kita khidmah sama guru. Kemarin Abe waktu ke Brebes, hal itu yang luar biasa perjalanan spiritual. Itu yang datang 10.000 orang lebih baca burdah. Dan itu beliau cerita waktu pulang selesai acara, habis satu mobil berdua dengan beliau. Kata beliau begini, saya itu di Mekah 8 tahun sama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, gurunya, ulama besar. Nanti fotonya Abe pasang di situ. Karena Abe sudah nyambung sebagai murid beliau setelah diijazahkan sama Abuya Syekh Soleh Mahmud Basalamah. Beliau cerita 3 tahun beliau belajar, 3 tahun ngaji sama Sayyid Muhammad. 5 tahunnya saya khidmah. 5 tahunnya khidmah. Pokoknya apa aja yang bikin hati gurunya senang, dia mendampinginya. Dan beliau bilang keberkahannya luar biasa ketika khidmah. Apalagi belajar juga, khidmah juga. Beliau bilang 8 tahun, 3 tahun belajar, 5 tahun khidmah. Kan ilmu biar banyak juga bang, kalau kagak berkah juga kagak ada manfaatnya. Tapi yang paling ideal adalah ilmu banyak juga, berkah juga. Tapi kalau dipilih ilmu banyak sama berkah banyak, mendingan berkah banyak. Karena kalau udah berkah pasti bawa manfaat. Kalau ilmu banyak belum tentu bawa manfaat. Makanya ini diajarin betul, di antara pintu gerbang mendapati keberkahan ketika engkau berkhidmah kepada guru. Dijaga betul.
luar biasa. Abe ngelihat bagaimana beliau bahkan dengan tamu yang baru dikenal begitu santun, dihargain betul, dihormatin betul. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Bang Habibie hadir, alhamdulillah. Wa min adabihi, dan itu dari sebagian adabnya murid, ayyah tamila, bahwa menanggung siapa murid jafwata syekhi wa su'a khuluqihi, akan kerasnya gurunya, wa su'a khuluqihi, dan jeleknya akhlak gurunya. Jadi keras terhadap guru yang keras. Kita juga tetap harus menjadi orang yang mampu menanggung itu. Karena ada tipe guru yang keras. Tapi sekali lagi Abe ingin katakan, tidak ada orang yang tulus menginginkan kebahagiaan kita kecuali hanya orang tua dan guru kita. Nggak pernah ketemu ada orang tua yang menginginkan anaknya susah bahagian kita kecuali hanya orang tua dan guru kita. Nggak pernah ketemu ada orang tua yang menginginkan anaknya susah. Boleh dia mendukung, boleh juga dia menjadi orang yang menghalangi. Tapi kalau guru dan orang tua, tidak ada dalam diri mereka kecuali menginginkan kebahagiaan muridnya. Jadi kalau ada anak yang dia benci sama orang tua, pasti anak itu adalah anak yang durhaka, bermasalah. Kalau ada murid yang benci kepada gurunya, dipastikan itu muridnya adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Udah jangan ditemenin. Sama anak durhaka jadi temenin. Ketemu murid yang dia kurang ajar sama gurunya, jadi temenin. Udah pasti itu orang paling jahat di dunia. Karena orang-orang yang berjasa dalam hidupnya saja diperlakukan tidak baik, apalagi kita temennya. Logikanya begitu kan, ya Bang Fanat. Kalau saudara mah kita lihat banyak, naudzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Bermusuhan sama saudaranya sampai dibawa hingga ke dalam kuburan, artinya sampai mati. Jangan deh. Kalian punya saudara banyak, harus kasih sayang ya, tolong menolong. Kalau misalnya ada yang benci kepada kalian, yang penting kalian jangan benci. Kalau ada yang memutuskan silaturahim, yang penting kalian tidak memutuskan. Ingetin. Karena gara-gara dunia sebabnya. Gara-gara dunia jadi ngiri, jadi hasad. Gara-gara dia nggak kenal Allah. Kan kalau orang hasad itu dia nggak kenal Allah. Dia sangka Allah salah alamat ngasih rezeki ke orang lain, makanya didengki. Ya bang, rezeki udah diatur semuanya. Kalau ente rezekinya dikit, berarti ada yang salah hubungan ente dengan Allah. Kudu perbaikin. Kudu banyak ibadahnya, kudu banyak riyadhahnya, kudu banyak doanya, kudu banyak amalan sunnahnya. Ingetin ya. Abi itu selalu begitu. Kan Abi bilang sama kalian, habis sholat asar di sini dalam baca burdah, karena kalian adalah santri-santri dalam yang memang selalu bersama Abe. Jadi andalan Abe buat kalau misalnya Abe lagi dapat satu urusan, lagi dapat satu hajat, nah, temenin Abe untuk baca burdah atau amalan apa saja. Jadi setiap ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Pasti ada yang kagak beres antara engkau dengan Allah, sehingga Allah berikan sesuatu yang engkau merasa kurang terus. Tapi enak kalau Allah yang ngatur. Allah Maha Dermawan. Kita buru-buru langsung mempunyai usaha khusus mohon ampunan dan keridhaan dari Allah. Tapi kalau rezeki kita yang nentuin manusia, wah berabe. Manusia pendendam dan susah memaafkannya berbatas.
Tapi kalau Allah pemaaf terus, malam yughargir. Jadi justru kalau kita tahu yang ngatur rezeki adalah Allah, dan sedikitnya rezeki kita karena tidak dibukakan oleh Allah rezeki itu, maka kita menjadi orang yang optimis justru. Apa ayatnya tuh? Fa'ammal ladzi faqudira alaihi rizquh fayaqulu rabbi akraman. Apa awalnya? Hah? Ayo bunyi suaranya, jangan cuma mulutnya bunyi. Hah? No, yang benar. Coba baca Nursi. Yang enak Nursi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang enak. Jiharka apa? Mau minta nada apa? Bang Nursi? Bang Fahri? Sama Bang Nursi? Hah? Ros, nada ros permintaannya. Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ros benar nih, ros. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa Ulang. Fa'ammal coba yang enak lah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya Rabb, ya Rabb. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu, enggak ada rabbuhunya. Wa amma idza mabtalahu, wa amma idza wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Terus kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
Artiin. Dia belum ada berapa? Ayat 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurkannya yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada harta itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Ya udah sampai situ aja artinya. Ada yang bisa ngasih apa yang bisa disimpulkan dari ayat itu? Apa yang disimpulkan? 20.000 masih belum ini, masih belum sampai 100.000 ini. Baru Fajar 20.000, Kak Gesa 20.000, masih ada 60.000. Siapa yang bisa ambil? Apa kesimpulannya? Ada yang bisa disimpulkan atau hikmahnya? Ada? Adam. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila dia mendapatkan bencana, disempitkan rezekinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan kemudian Allah sempitkan, Allah takar atas dia rizkinya. Jadi yang bikin kaya yang pertama adalah Allah yang mau melimpahkan tuh harta, atau faqadara alaihi rizqah. Ya kan artinya begitu ya? Nursi, artinya begitu kan? Ya. Coba diulang Nursi ayat itu, Nursi diulang. Artinya kemik. Artinya wa amma idza mabtalahu. Ini kesimpulannya biar kalian tahu. Kalau nggak punya duit, kalau susah nanti, naudzubillah, dalam urusan dunia, nih ayatnya. Coba artinya. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, siapa yang membatasi rezeki kita? Allah. Yang membuat rezeki kita lapang, Allah. Yang atur rezeki, Allah semuanya. Yarzuqu may yasha. Jadi kalau orang cerdas, misalnya begini, Abi ajak nih main logika sebentar. Siapa yang datang ke Bang Fauzi jam 7 pagi akan dapat uang 200.000. Di sampingnya tuh ada Bang Nursi, 2 meter di samping Bang Fauzi itu ada Bang Nursi. Tapi yang janjiin duit dapat 100.000 itu Bang Fauzi. Kira-kira kita kalau mau dapat duit datangnya ke Bang Fauzi apa ke Bang Nursi? Kemana? Ke Bang Fauzi, karena Bang Fauzi yang janjiin mau bagi duit. Jangan datang ke Bang Nursi. Bang Nursi mah cuma lagi diri aja di situ, ya enggak? Lagi bergaya.
Sama ketika yang mengatur rezeki, yang membuat engkau jadi banyak rezeki, yang membuat engkau jadi sedikit rezeki adalah Allah. Maka kalau orang yang cerdas, dia nggak cari siapa-siapa. Siapa yang dia cari? Allah. Siapa yang datengin? Allah. Ingetin, nanti kalian berkeluarga, entah menjadi suami, entah kalian yang menjadi istri, saat sedang dalam kesusahan, terbatas rezeki, jangan pernah menyalahkan orang lain, karena engkau diberitahu dalam Al-Quran, rezeki yang ada pada dirimu berapapun, mau banyak mau sedikit, adalah Allah yang atur. Nggak pernah jadi berantem dalam berumah tangga. Suaminya rezekinya sedikit, dia nggak jadi sedih. Jangan sedih bang, emang rezeki semuanya ngatur Allah. Mendingan kita sholat berjamaah bang, kita berdoa, kita baca burdah, kita baca sholawat, kita ngaji. Yang ngatur rezeki Allah, nggak capek kita. Kalau yang ngatur manusia, kita kudu datang naik angkot, belum antri kalau ketemu sama orangnya. Kalau suasana hatinya lagi enak. Tapi kalau datang ke Allah kapan aja, tinggal gelar sejadah, ambil air wudhu, nangis minta kepada Allah. Nggak malu kita kalau nangisnya di depan Allah. Kalau nangis di depan manusia kita ada malunya, belum tentu juga dikasih. Jadikan Al-Quran itu menyatu dalam jiwa dan raga kalian. Masa udah dikasih unjuk, Allah yang ngasih rezeki, kita lagi mau nyari yang lain. Itu kalau bahasa Indonesianya double O plus N. Jadinya apa? Oh, double O plus N. Oh, iya. Jadi mungkin kalau ada bilang ente kayak nggak butuh manusia, orang-orang pada datang ke sono minta gini, tanggung, orang kita udah dikasih unjuk, yang ngatur semuanya Allah. Tuh manusia kalau Allah bikin hatinya jadi marah sama kita, apa dia mau ngasih kita? Enggak. Jadi harus yakin ya, nanti kalian sudah berumah tangga, ingetin, jangan pernah ngedumel masalah uang belanja sama suami. Malu-maluin Al-Quran. Lagi mau cemberutin suami gara-gara uang belanja sedikit ya. Malu. Makanya enak kalau punya istri hafal Al-Quran, tinggal ngomong, buka ayatnya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah bang, tuh lu tahu. Abang lu punya keterbatasan, tapi Allah kita maha kaya. Makanya istri ideal adalah santri Ihsan Al-Quran. Kalau kagak cemberut, kalau cemberut ya sama aja. Jadi kudu punya semangat, termasuk yang jadi suami. Pada saat kalian sedih, bahkan pada saat orang tidak ada yang menolongmu, jangan takut. Ya Bang Musa, Allah kita yang kita sembah menantikan setiap hambanya sampai Allah suruh ud'uni astajib lakum. Tapi hati-hati tuh, yang bikin jadi hidup susah tuh ayat lanjutannya tuh. Bikin rezeki jadi seret, ayat lanjutannya tuh, lihat. Apa tadi ayat lanjutannya? Kalla balla tukrimunal yatim. Pakai mic coba, artinya sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara dari sebelumnya dong. Satu ayat di atasnya, oke? Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, hati-hati tuh. Kalau nggak muliain anak yatim itu belangsak. Itu kan, lanjut. Bukan karena Allah menghinakan, bukan. Ada sebabnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bukan Allah menghinakan tanpa alasan. Ayat lanjutannya kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Siapa itu yang ketawa aja? Kan kemarin udah ngaji. Jangan cengangas-cengenges kalau lagi ngaji. Kecuali memang babnya lagi lucu. Yang serius aja masih susah dapatnya, apalagi yang bercanda.
Ntar Gisna ketawanya, ntar Abe bikin cerita lucu. Kalau awas kamu nggak ketawa. Iya, gue barisan depan tuh bertiga tadi ketawa. Jadi sebabnya adalah karena engkau tidak peduli kepada anak yatim. Alhamdulillah Ihsan Al-Quran 4 sudah hadir. Bang Ahmad Dasuki alhamdulillah juga udah hadir. Bang Ahmad Dasuki tadi WAB itu. Alhamdulillah beliau diterima dari sekian banyak orang. Beliau diterima sebagai dosen tahfiz. Masya Allah, berkah banget tuh. Diterima dosen tahfiz di PTQ ya beliau. Karunia berkah Al-Quran biar tambah istiqomah. Tapi kalau kita kurang syukur, bukan cuma dikurangin karunianya, langsung diganti dengan siksaan, ya kan? Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, sungguh kami akan tambahkan. Tapi kalau ingkar, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bukannya dikurangin, diganti dengan siksaan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan dilupain doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena berzikir, mengingat Allah, bersyukur dan beribadah dengan baik amalan susah. Makanya kudu minta tolong sama Allah. Wa min adabihi, dan itu sebagian dari adab seorang murid, an yahtamila, bahwa menanggung dia jafwata syekhi, kerasnya gurunya, wa su'a khuluqihi, dan jeleknya akhlak gurunya, wa alla yasuddahu, dan bahwa tidak menghalangi murid apa dzalika, yang demikian itu, an mulazamatihi, dari mulazamah, sering belajar kepada gurunya, wa i'tiqadi kamalihi, dan keyakinan kesempurnaan gurunya. Jadi kadang-kadang guru ada yang keras, kalau lagi marah keras, kudu sabar. Bang, giliran lagi bercanda, giliran lagi keras, ada bab belajar, bab ngaji. Karena Abi cuma mikir gini, selalu Abi sampaikan, lebih baik Abi yang ngomelin santri daripada nanti santri Abi dihina, diomelin pada saat mereka udah terjun di masyarakat. Kayaknya nggak redo gitu. Mendingan sekarang emang lagi belajar. Tapi kalau udah di luar nanti, aduh, murid istana santri sana Al-Quran dihinakan urusan dunia, naudzubillah, jangan. Dunia cuma sebentar, jangan sampai kita dihinakan. Bahagia dunia, bahagia akhirat insyaallah. Tapi kalau udah bersama Al-Quran sih insyaallah. Wa yata'awwala, dan mentakwilkan, siapa murid li af'alihi, kepada perbuatan-perbuatan gurunya, wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan gurunya, allati zahiruha al-fasadu, yang secara zahirnya itu fasad, rusak, jelek, takwilatin sahihatan, akan penakwilan yang cakep. Jadi mungkin guru saya lagi ada urusan kali ini, lagi nggak mood nih, atau jadi selalu dia mentakwilkan. Oh mungkin nih gurunya pengen ngajarin caranya begini nih. Selalu dia mentakwilkan kebaikan, walaupun dia lihat li af'alihi wa aqwalihi allati dhahiruhal fasad. Walaupun di depan, di pandangan secara zahir kayaknya nggak pantas, tapi sebagai murid kudu mentakwilkan. Pasti maksudnya bukan ini nih. Guru kita emang nggak mungkin begitu gitu. Kok ngelihat ada gurunya begini-begini? Enggak, itu maksudnya bukan itu. Gitu selalu kepada guru. Dan itu yang akan bawa keberkahan. Kan kemarin bahkan ada orang yang menceritakan tentang jelek dari gurunya, kita sebagai muridnya kudu ngebelain. Kalau kita nggak mampu, kita tinggalin tuh majelis.
Makanya salah satu yang Abe dapat karunia kemarin sampai ke Brebes itu sebabnya sepele. Gara-gara beliau melihat YouTube Abe, diperlihatkan YouTube Abe, kemudian Abe mengutip kitab dari karangan guru beliau. Itu yang bikin beliau berharap Abe datang, karena berterima kasih, karena senang kitab gurunya disampaikan dalam ceramah. Tuh sampai kayak begitu beliau sama gurunya. Sampai Abe pada saat menyebutkan nama guru beliau kemarin dalam ceramah, ini dalam kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Abe pikir udah lengkap. Beliau bisikin Abe, rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Sampai gitu dibisikin. Jadi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi guru saya. Jadi beliau seakan ngebimbing Abe, doain guru saya, sampai kayak begitu. Ada tuh di rekamannya di YouTube. Abe dibisikin pada saat Abe sudah Tuan Syekh menyebutkan Tuan Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau membisikin Abe di samping, rahimahullahu ta'ala. Abe langsung ikutin, rahimahullahu ta'ala, menghormati dari guru. Sampai kayak gitu Abe dapat pelajaran bagaimana kita ta'alluq kepada guru. Jadi berkah. Pesantrennya hampir 5 hektar. Beliau cerita dalam perjalanan pulang di mobil berdua, dulu waktu kita baca burdah di lapangan ini nih, hujan tiba-tiba turun besar. Saya bertawasul, ya Allah, dengan keberkahan kedudukan guru saya, mohon berikan saya tempat yang luas untuk baca burdah dengan kedudukan guru saya begitu. Sayyid Muhammad dulu Al-Maliki. Wah, luar biasa cintanya. Dan juga berkah. Makanya lihatin aja mereka yang jauh dari gurunya, hidupnya ntar kayak layangan putus, susah, nggak ada yang ngebimbing. Nah, makanya nih Bang Diki biar bagaimanapun gitu tetap ngasih kabar, minta doa. Ya kan sekarang udah canggih, bisa WA, ya, bisa voice note. Luar biasa, makanya tambah berkah. Mudah-mudahan ya Bang Diki jadi contoh, jadi motivasi buat kalian. Emang begitu ngeliatnya kudu ke atas. Ya Bang Musa sama Bang Reza ya, berkah. Bang Badrun berkah Al-Quran 10 juz jadi tentara ya. Bang Nursi lu gak usah jadi tentara lu, tingginya kurang ya. Kecuali berenang dulu 7 hari 7 malam. Itu juga bukan di air, di dalam minyak tanah, ntar melar kan. Minyak tanah melar. Jadi ahlul Quran aja ya Bang Nursi ya. Fama ya'jazu an dzalika, maka tidak mampu dari yang demikian itu, illa qalilut taufiqi aw adimuhu, kecuali sedikitnya taufik atau ketiadaannya taufik. Jadi rada susah untuk itu, hanya orang yang mendapatkan taufik. Wa idza jafahu syekhu, dan apabila keras kepadanya siapa gurunya, ibtada'a huwa bil i'tidhari ila syekhi, haruslah memulai dia seorang murid bil i'tidhari dengan minta maaf ila syekhi kepada gurunya. Wa adhara anna dzamba lahu, dan menampakkan siapa murid anna dzamba akan bahwasanya dosa itu lahu bagi dirinya, artinya dia ngaku dia yang salah. Wal ataba alaihi, dan dia menyalahkan dirinya. Fadzalika, maka bermulai demikian itu, buru-buru minta maaf, mengaku bersalah dan mencela dirinya, itu adalah anfa'u lahu, lebih bermanfaat bagi si murid fil akhirati wad dunya, di akhirat dan dunia. Tuh lihat, jadi berkah. Jangan ngerasa murid paling benar. Enggak, saya nggak mau ini, orang saya yang benar kok. Nggak berkah. Tuh ada tuh, yang begitu tuh hidupnya nggak berkah. Naudzubillah. Udah ngaku salah aja. Kata Imam Nawawi, fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya, termasuk kepada orang tua.
Jangan ngerasa bener ya sama orang tua. Songongnya enggak ketulungan kalau ngaku bener sama orang tua. Orang lu pakai baju aja kagak bisa orang tua yang makein. Walaupun kita ngerasa, apalagi ngerasa kita bener, jangan. Sebab aku salah. Iya mah. Iya pak. Iya ya. Aku salah. Itu lebih bermanfaat bagi orang tersebut, bagi anak di akhirat dan dunia. Karena abe ketemu ada anak yang ngerasa kekeh, dia benar dibanding orang tua. Tega gitu, punya mulut, bisa nyalahin orang tua gitu. Padahal dia yang nyekolahin, yang sekolah TK, sekolah SD, orang tuanya. Pelajaran matematik dia nggak bisa ngerjain, ibunya yang ngerjain. Begitu udah gede bisa nyalain emaknya, bangetan. Itu biasanya hatinya udah tutup, dan biasanya yang begitu tuh udah banyak dosa yang dia kerjain, sehingga dia punya hati keras. Naudzubillah. Jangan ya, ingetin Om Fahri, Bu Elsa Angela adalah wanita yang menyimpan surga buat Om Fahri telapak kakinya. Ya, ingetin sampai mati, ingetin. Berbakti sama orang tua itu bukan sampai orang tua mati, tapi sampai kita yang mati. Ya, biar orang tua udah di kuburan tetap berbakti, doain, sedekahin, deh. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya wa anqa liqalbi syaikhihi lahu, dan lebih membersihkan bagi hati gurunya kepadanya. Jadi gurunya itu akan hatinya tidak punya kemarahan kepada muridnya. Berabe pak, ini bang, kak, kalau misalnya guru marah berabe. Kalau apalagi kalau dia nggak ridho, naudzubillah. Kayak kita ngaku salah. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata siapa para ulama, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umurahu fi amayatil jahalati. Man lam yasbir, bermula siapa orang lam yasbir, tidak sabar. Siapa man? Ada dhulli ta'allumi, atas susahnya belajar, penderitaan belajar. Siapa orang yang kagak sabar, kagak sanggup, capek ngafal, capek kudu bangun sebelum subuh. Lah emang harus begitu. Dia nggak sabar, nggak tahan. Baqiya umurahu fi amayatil jahalati, tersisa baqiya, ini harusnya umuruhu nih, tersisa umurnya, niscaya tersisa umurnya fi amayatil jahalati, pada kesesatan kebodohan. Ya, jadi ini baqiya umuruhu, itu umuruhu ya. Tersisa apa umurnya? Failnya fi amayatil jahalati, pada kesesatan kebodohan, penderitaan kalau bahasa kita ya, penderitaan kebodohan. Penderitaan kebodohan ya serba kekurangan, nanti nggak direken orang, dihina orang, capek, waktunya istirahat dia harus masih nyari duit buat kebutuhan rumah tangganya. Wa man sabara alaihi, dan bermula siapa orang sabara yang sabar, alaihi atas zullit ta'allum, sabar dia, sabarin di pesantren sampai hatam dulu ya, kayak siapa Karasi bilang tarbih sampai hatam, iya begitu. Malam Mbah Mufid tuh, Mbah Yai Mufid itu kalau lagi ceramah takhtim itu beliau bilang, sayangnya orang tua tidak pernah mendukung secara maksimal anaknya menghafal Al-Quran. Begitu udah selesai pengen buru-buru ditarik, dia nggak tahu anaknya kesusahan jagain hafalannya.
kalau di rumah. Betul kan ya? Jadi yang dinasihatin itu wali santri sama Mbak Yangti. Jangan buru-buru. Mereka itu kudu mempersiapkan betul Al-Quran. Kalau udah di rumah lebih berat lagi. Pak Adam kemarin selama liburan ngaji lebih banyak apa lebih sedikit dibanding di pesantren? Lebih sedikit ya. Iya, kadang-kadang seharian nggak megang Al-Quran ya. Iya kan? Megang terus? Enggak tuh kan? Aku yang dipegang adalah pancingan. Jadi kan, Adam. Jadi perlu ada ekstra. Emang capek kan? Emang capek bang. Belajar emang capek. Tapi ini dibilang bahwa siapa orang yang sabar atas mencari ilmu atau atas dzullit ta'allum, dia sabar ala dzullit ta'allum, kembali ke situ. Alaihi itu kembalinya kepada ala dzullit ta'allum. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Garis bawah itu, niscaya mendatangkan apa urusannya ila izzil akhirati wad dunya, lihat kepada kemuliaan akhirat dan dunia. Bukan cuma di dunia, akhirat dulu mulia, dunia pasti ngikutin. Lihat teksnya ya, ila izzil akhirati wad dunya. Wa minhul atharul masyhuru, dan itu sebagian dari pernyataan izzul, bahwa akan mendapatkan izzul akhirati wad dunya. Al-atharu bermula athar al-masyhur yang terkenal, yang dikenal, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas. Ini buktinya nih, Ibnu Abbas ngomong kalau sabar waktu belajar nanti bakalan senang dunia akhirat. Kata beliau, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku merasa lelah, merasa payah saat menjadi santri. Kemudian aku menjadi mulia saat menjadi guru. Matluban artinya yang dicari ilmunya. Jadi santri emang lagi susah, lagi prihatin. Ya, makan satu nampan 3 orang. Kadang-kadang ada yang makan doang, ngambil nampannya nggak pernah mau. Ya biasa itu. Itu sedekah itu namanya. Sedekah tenaga. Sampai situ dulu deh. Lagi Allah alam bisawab. Insyaallah nanti Pok pemirsa mana? Pok di atas meja itu ada kitab yang putih, Pok. Besok jadi kalau kita ngaji lagi ada 2 kitab ngaji usul fiqh. Biar kalian tahu Mabadiul Awaliyah. Yang putihnya aja, Pok. Ntar berkahnya setiap kitab ada, Pok. Ngaji usul fiqh. Biar tahu kan fikihnya udah ngaji, tinggal usul fiqhnya. Ada, Pok. Iya betul. Iya betul. Banyak kan ya itu ya? Iya boleh. Iya boleh. Kita nggak tahu nanti dari kalian ada yang ahli tafsir, ahli usul fiqh ya. Ngaji dulu. Kalau Bang Lucy cita-citanya jadi apa? Ahli qasidah. Gak usah Bang, itu udah enak, udah ahli, udah ahlinya ahli. Mana, Pok? Bang Panan, ambil Bang Panan yang perempuan dibagi, Pok. Murah itu 10.000. Ya, Bang Bozi. Bukan masalah bayaran, tapi berkahnya. Ayo dibagi anak.
Besok jadi ngajinya ini sedikit, itu sedikit gitu. Cuman bukan besok ya, besok kan ada. Sini mana lihat? Emang habis ya? Nah, bukan ini kok Al-Jurmiyah sih, Pok. Bukan Al-Jurmiyah, Pok. Yang paling atas, Pok. Yang paling atasnya. Paling atasnya dia kan. Yang AB taruh paling atas. Apa? Ini nanti dulu nih. Ini kalau ini ekstra ini nih. Kalau ngaji nahu sorok biasanya kalian keburu puyeng palanya. Padahal mah susahan ngapal daripada belajar nahu. Nah itu Pak, itu. Oh sorry. Banyak kayak itu. Siap, terima kasih. Sana Al-Quran Rodotul Nikmah. Kalau mau bergabung boleh Rodotul Nikmah. Coba, kamu nggak banyak ya? Apa judulnya itu? Bacanya apa judulnya? Bacalah. Hah? Coba bang mana ambil bang mana? Bukannya banyak kami beli. Oh Jurmiyah yang banyak ya? Oh cuma segitu Pok. Oh besok di copy dah. Yang perempuan dikasih, udah dikasih. Bagi 2 lah perempuan. Di sini 2 ntar di copy aja lah. Biar cepat. Ya sih. Nah, Mabadi Awaliyah atau Al-Mabadi Awaliyah. Ini nanti Elsa Angela udah nongol lagi. Boleh kamera ke Bang Fahri. Menghormati Bu Elsa Angela. Nih Bang Fahri ikut ngaji. Tuh, coba kasih unjuk kitabnya, tulisannya coretannya banyak banget. Itu bahasa Indonesia apa bahasa Bangka lu? Bahasa Indonesia. Atau nanti pesen bisa nih Bang, kayaknya Bang. Kemarin habis pesen habis cuma ada 12 kalau nggak salah ini. Nanti tinggal di toko bakti ada nih ya, Panan ya. Nah ini usul fiqh nanti belajar. Asal baca aja insya Allah paham nanti. Ini kitab-kitab dasar ya, kitab-kitab dasar nanti yang kalian perlu tahu. Tapi insya Allah berkahnya luar biasa ya. Nggak usah, pokoknya kalau kata Habib Utsman Mufti Betawi itu, ya udah ambil ke Al-Quran aja. Tapi ilmu yang lain sebagai pelengkap gitu. Nggak bisa kalian jago Al-Qurannya juga terus nahunya harus jago juga. Umur nggak cukup. Tapi semua ilmu harus kita pelajarin ya. Harus kita bisa. Kalau kata Habib Utsman baca kitab yang penting bisa paham, nggak salah artinya. Udah cukup. Jangan sampai sakti-sakti banget itu. Ya. Yang penting baca Al-Quran benar, baca kitab benar, muradnya benar ya, bisa disampaikan. Kalau sampai sakti banget ntar Al-Qurannya nggak kepegang. Kecuali ulama-ulama dahulu memang pertolongan dari Allah. Ada skala prioritas ya. Skala prioritas. Terima kasih yang udah bergabung, ada 32 orang nih. Alhamdulillah, terima kasih udah bergabung. Ini ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sampai Bang Tio nih yang bawa Lalamov ngaji juga. Masa lu santri lagi males-malesan. Bang Tio masih ngaji.